Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Apa kabar? Ada semangat? Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini di sesi kelima dari belajar trading 15 menit dengan materi cara mudah trading tanpa indikator. Review sejenak bahwa kita bisa melakukan trading tanpa menggunakan indikator dengan menggunakan pola chart atau chart pattern, bisa juga menggunakan pola candlestick atau candlestick pattern dan lain sebagainya. Di sesi terakhir kemarin 4, saya sudah menyampaikan materi mengenai pola atau pattern double top, double bottom. Kali ini kita akan implementasikan pada chart, dan di sesi 5 ini saya juga menyampaikan materi mengenai triple top, triple bottom. Jangan lupa nanti sesi ke-6 atau minggu depan masuk mengenai head and shoulder serta invert-nya. Oke, sekarang coba kita lihat pada chart ya. Kita tandai misalkan nih. Ini potensi kan nih. Kira-kira kan gitu kan. Tuh. Kita nggak ngeliat tren dulu deh. Pokoknya double top, double bottom. Nggak ngeliat tren gitu ya. Mau tren turun, mau tren naik kan gitu. Terus tandain aja dulu. Nih. Nah, ini gold ya. Tandai dulu. Nah, sekarang kita melihat ada potensi ya. Ini kan awal mulanya dari sini nih. Kemudian dia turun, terus dia sini turun lagi. Berarti ini kan udah double. Double-nya tuh di sini. Berarti potensi berikutnya triple.
Kalau double 2, kalau triple 3, itu loh intinya. Oke? Nah, berarti ini ada potensi ke sini. Ingat ya, ini tidak memperhatikan tren dulu. Tuh, kan gitu. Ada potensi ke situ, Kak. Nah, sekarang kalau Anda masih bingung, tinggal cocokkan aja dengan polanya. Kan double top kan? Nih. Nih, ini jadi nggak usah, maksudnya bukan nggak usah. Jangan malas untuk belajar dengan nanda-nandain. Ya, misalkan ini satunya nih. Nih. Oke. Ini satu sesuai gambar. Anggaplah ini satu lah. Ya dari sini nih kita anggap double top lah gitu kan. Terus ini nih. Ini dua nih sebetulnya nih. Duanya sebetulnya di sini. Kalau mau benar-benar ya duanya sebetulnya di sini. Nih dua. Di monitor saya yang ini ternyata. Objek. Ini dua. Gitu. Nih, tiga. Mana nih? Oh, ini empat. Jadi mesti di sini nih. Kalau kita mengikuti rule ya, ini kan D1, time frame besar. Eh, 4. Oke. Lanjut nih. Coba bikin trend line. Mana trend line-nya kira-kira? Ya. Kalau kita lihat dari sininya. Nah, coba misalkan dari sini nih contoh. Nah, ini kan 4 nih. Oke. Jadi konfirmasinya sebetulnya ini kadang-kadang terjadi subjektivitas ya. Bisa saja nanti ini di sini kalau mau lebih agresif. Subjektivitas ya. Jadi bisa saja nanti ini nah, lihat ya. Ini yang ininya nih. Nih. Tuh. Oke. Ini trend line. Jadi ini breakout nih kan? Breakout nih. Ini terkonfirmasi terjadi jika dia breakout ini. Kan titik 4 nih. Sudah terkonfirmasi. Mesti nunggu ini dulu. Sedikit tambahan informasi bahwa program Sersan Sukses di hari Senin mendatang kita akan membahas mengenai tips mengatasi kecanduan trading. Ini kira-kira flyernya. Buat Anda yang berminat mengetahui bagaimana mengatasi kecanduan trading ini, silakan Anda on air mengikuti live YouTube jam 8 malam WIB hari Senin mendatang. Lanjutnya juga, saya ulang informasi jika Anda ingin mengetahui mengenai cara menggunakan pola candlestick pin bar di dalam menghadapi
trading forex gold, saham, dan lain sebagainya, Anda bisa mengikuti program Zumpa Edukasi FBS dengan saya di hari Kamis tanggal 22 April jam 7 malam. Anda registrasi dulu di link yang terdapat pada flyer. Kemudian juga jika Anda ingin mendapatkan signal secara gratis, Anda bisa mengikuti signal premium trading tenang senang. Anda bisa japri WA saya 0811992989. Syarat dan ketentuan berlaku. Sekali lagi 0811992989. Terakhir, buat Anda yang membutuhkan pelatih yang membimbing Anda di dalam latihan atau account demo juga dalam pertandingan account real, secara seumur hidup Anda terus di backup dan saya turun bertanding, Anda bisa mengikuti coaching group online Mei mendatang menggunakan aplikasi Zoom, kemudian Anda juga bisa receipt berapa kali pun tanpa tambahan biaya. Oke, kita kembali lagi ke materi. Nah, sekarang potensinya kira-kira seberapa besar? Jika itu terjadi, ini segini. Contoh nih, ini segini. Ini berapa pip nih? Maka ini bisa segini. Tuh. Ini kontrol. Tuh. Ini ke sini misalkan berapa pip? Ini misalkan 890 pip. Lebih malah nih. 930 pip. D1. Jadi ini kalau di breakout nih, ini kan, ini kalau di breakout, turunnya bisa 900 pip. Nah itu. Nah kalau Anda mau entry di sini, itu disebut agresif. Ini kan nanti bisa begini nih. Di foto bisa nanti. Nah, ini potensi penurunan ya. Ini diambil dari mana? Dari ini nih, yang ini. Nah, kan gitu. Terus lihat, ini 5. Ini 5. Ini 5. Ini nanti Anda tinggal coba aja di H1 atau di H4 ya. Kalau Anda mau lebih cepat kan gitu. Kemudian ini 6. Ini kan area base-nya. Ini 6 ya. Dah, jadi deh. Sorry kalau ada kekurangan mengenai gambar. Mohon dimaklumi, saya bukan ahli melukis, walaupun senang desain. Tapi bisa diterima lah ya. Nggak jelek-jelek amat kan. Lanjut, ini kan. Nah, nih. Jadi ada potensi nanti dia begini. Nih. Dengan kalau 1:1 ke sini nih, setara dengan ini. Kira-kira. Nah, Anda sudah boleh membuat begini. Boleh. Gitu. Nanti Anda tinggal cocokkan. Misalkan gini ya. Tunggu, ini saya rapin. Itulah susahnya kalau orang maunya perfect. Ada nggak rapi dikit, malah makan waktu, malah tetap aja. Nah, ini. Ini contohnya misalkan gini. Nih, oke. Ini Anda bisa simpan jadi trend lah, jadi template sendiri gitu. Misalkan save gold XAU atau XU potensi 2 top misalkan. Dah. Save. Di satu sisi Anda bisa misalkan yang lain-lain lagi silakan gitu kan. Nah, ini disimpan. Nanti Anda buka chart gold baru nih, misalkan saya punya chart gold, nanti Anda
Anda dampingkan ke chart gold yang lain supaya nggak ribet gitu. Ini misalkan saya punya gold di sini misalkan. D1 umpamanya gitu ya. Nih misalkan di sini. Nah, nanti ada chart simpelnya gitu kan. Oh, kayak gini. Ini kan forecast map. Forecast map nih belum terjadi. Ini yang penting. Bukan yang sudah terjadi. Nanti kita tinggal tunggu. Oke, dia naik. Begitu sampai sini turun nggak nih? Nah, misalkan begitu. Wah, ini di breakout nggak nih? Wah, di breakout. Wah, ini di breakout nggak nih? Wah, di breakout. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah harus ini, Coach? Kadang-kadang orang akhirnya membuat menjadi sebuah area. Contoh nih, bisa jadi begini nih nanti. Makanya kan trading itu bukan ilmu pasti. Kadang bisa begini nih. Jadi base-nya itu area, bukannya level. Nih, bisa jadi begini pengembangannya. Makanya jangan buru-buru ke Fibonacci dulu, ini aja belum jelas gitu loh. Nah, ini saya geser ya. Ini kan potensinya penurunannya. Ini sebetulnya harusnya garisnya semua hijau karena kan D1. Nah, ini bisa potensinya. Jadi ini kan ini low ini low ini. Nah, jadi base, jadi area, sorry. Di area nih. Bisa diterima? Triple top, triple bottom sama aja ya secara prinsip ya. Ini kan triple top, triple bottom. Ini boleh difoto. Sama aja lah. Ini titik satunya, ini titik duanya, ini titik tiganya gitu aja. Ini tinggal digeser aja. Nah, ini juga. Ini kan sama nih prinsipnya. Nanti ini ada kaitannya dengan, jadi temannya dalam tanda kutip, teman dekatnya. Ada lagi nih istilahnya, supaya gampang. Teman dekatnya double top, double bottom, triple top, triple bottom tuh head and shoulder dan invert head and shoulder. Jadi urut-urutannya setelah Anda belajar double top, double bottom, jangan ngacak ke falling wedge, rising wedge, tapi masuk dulu ke head and shoulder, invert head and shoulder. Sebagai bahan awal nih, perhatikan ya, ini bisa saja menjadi head and shoulder dengan asumsi begini nih. Ini Nah, gitu loh. Kepala, bahu kiri, bahu kanan. Bahu kanannya juga bisa ini. Jadi bisa aja langsung. Makanya saya bilang, teori gambarnya belum tentu sama persis dengan di market. Ini juga bisa dikatakan head and shoulder. Ambilnya dari ini, dan ini. Kelak. Nah, makanya prapotensinya itu harus sudah bisa dibayangkan, jangan sudah terjadi. Dan supaya Anda ingat, tandain dengan begini-begini nih. Kalau mau lebih rapi, ini sebetulnya harus hijau. Kalau mau lebih rapi, kalau mau konsisten ya. Jadi konfirmasi benar-benar sudah terjadi double top sebetulnya di mana, Coach? Di sini. Kan di 4. Jadi kalau misalkan lagi di sini, ini bentuknya apa, Coach? Potensi.
Aturan entry-nya gimana, Coach? Saya ulang. Breakout ini langsung entry boleh. Alternatif kedua, breakout ini kalau sudah terlalu dalam, tunggu dia pullback atau bounce atau koreksi dulu. Sini. Perlu saya bagikan jadi template nggak nih? Perlu. Tapi Anda janji, Anda belajar ya. Kalau dibagikan jadi template, udah warnanya dikonsistenin deh. Karena saya benar-benar konsisten terhadap pewarnaan sih. Tuh, tuh. Anda sendirilah yang mewarnain ini ya. Berusaha untuk konsisten aja. Kalau di D1 semuanya hijau gitu. Sehingga kalau kita nanti masuk ke H4, ketemu begini kita nggak bingung. Oh ini tadi saya buat di D1, gitu loh. Kita udah nggak bingung. Sehingga Anda akan ingat. Itu gunanya tertib dan konsisten soal warna. Makanya kalau di komunitas TTS kita udah perjanjian nih. Yuk, kita kalau bikin support and resistance di daily, hijau dong semua. Kalau misalkan support and resistance di H4, biru dong semua. Sehingga waktu saya mengupload sebuah forecast map, Anda lihat warna hijau-hijau, langsung Anda connect. Itu di D1 tuh dibuatnya. Nah, jadi gitu. Untuk diri kita juga jadi kita teratur. Begitu kita turunin ke H4 kan kalau misalkan kita nggak atur kan bingung nih. Ini gue buat di time frame berapa ya? Monthly, weekly kah? Nah, tapi begitu, oh hijau. Wah ini D1 udah nih, gitu. Udah nggak salah lagi dah, gitu. Intinya begitu. Rapihlah, terstrukturlah, mulai dari hal-hal kecil. Sehingga nanti itu akan terbawa ke trading Anda kelak. Jangan Anda anggap enteng, enggak lah gitu loh. Masa sampai serapi-rapi itu ya terserah Anda sih. Sebab kan kita harus melakukan sesuatu hal besar dimulai dari hal kecil tuh kita berhasil dulu gitu. Nah, kalau hal kecil aja belum berhasil, bagaimana mau langsung hal besar? Yang gini kan hal-hal kecil, tapi penting. Oke, saya save lagi, saya timpa tadi XAU potensi double top. Nah, oke. Yes, sesi 5 selesai. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Kita bertemu lagi nanti di sesi 6-7 Selasa dan Rabu mendatang tetap jam 8 malam. Di Selasa Rabu mendatang kita akan membahas masih tentang chart pattern sebagai salah satu strategi trading tanpa menggunakan indikator yang jenisnya head and shoulder serta inverse head and shoulder. Terima kasih, tetap dukung channel saya terus-menerus, dan jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa kembali, Nofri Simanjuntak. Selamat malam.